Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu, shalom saudara-saudari semua yang ada di tempat ini. Bagaimana kabarnya? Haleluya, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita hadapi, percayalah, ingat, hati yang gembira itu adalah obat. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Jangan biarkan masalahmu itu merebut sukacitamu. Jangan biarkan masalahmu itu membawa engkau jauh dari Tuhan. Tapi mari kita pakai masalah itu untuk kita lebih mendekat kepada Tuhan. Amin. Jika kita ada hingga hari ini, kita ada hampir di penghujung Agustus. Right? Iya kan? Hampir di penghujung Agustus. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Banyak yang memulai tahun ini bersama dengan kita, tapi pada akhirnya Tuhan panggil. Apakah mereka jahat? Tidak. Sebenarnya itu sudah ada dalam skenarionya Tuhan. Dan kita ini sebenarnya tinggal menunggu atau sedang menunggu giliran. Oleh sebab itu ketika Tuhan masih kasih kesempatan buat kita untuk kita boleh beribadah, gunakan itu sebaik mungkin. Karena kita tidak tahu 1 atau 2 menit ke depan atau 1 hari atau 2 hari ke depan apa yang terjadi pada kita. Sehingga ketika Tuhan panggil, Tuhan berkata, sabaslah engkau hai anakku. Mari masuk, duduk bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini. Satu hari yang kembali Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Banyak tantangan, banyak kerikil-kerikil yang kami hadapi. Tapi Tuhan tolong kami untuk melewati semuanya itu. Oleh sebab itu Bapa yang baik, layak kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Layaklah Engkau menerima pujian kami. Layaklah Engkau menerima penyembahan kami. Layaklah Engkau menerima pengagungan kami dari tempat ini ya Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Raja kami. Ditinggikanlah Engkau Sang Majikan Agung kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bapa mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Bapa mengerti segala sesuatu yang kami hadapi. Dan kami bersyukur Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
cintamu pada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah lawat setiap kami. Haleluya. Iya Tuhan, terima kasih. Kiara bata syaharana bata herede beta syakarana bayara bayara bo. Kiara bayarana bayara bayara bo. Yesus, Kiara bata syakarana baherede bera bata syakarana bayara bayara. Urala bata sheherede benata syaharana bayara bata herede bera. Haleluya. Kiara bayara bayara bo. Yesus, Kiara bata syaharana bayara bata syaharana bayara la bara la bara la bara. Urala bata shekherede benata syahara bayara bata syara basahara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, how great is our God. Sama-sama katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great, how great, and all will sing, how great is our, how great is our God.
how great is our God. Sekali lagi katakan, how great is our God. How great, hallelujah. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Gereja Tuhan, sekali lagi katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our Hati kami berkata, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Bapa, ajaib Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, terpujilah Engkau Raja kami, Tuhan kami, namanya Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari lihat kiri kananmu, muka belakang, tidak kiri kanan aja, depan sama belakang juga perlu diperhatikan. Katakan tetap bersukacita. Haleluya. Ajaib segala kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Apa yang telah pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi anak-anak yang percaya kepada Dia. Sama-sama
diberkati Tuhan, sama-sama angkat tanganmu. Haleluya. Kita mau katakan aku diberkati dan aku dilimpahi dengan sukacita yang daripada Allah. Engkau anak-anak muda jangan kalah dengan orang tua. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan bersedia bagiku. Katakan sebab alasanku limpahkan segalanya, dan karunia sangat dasar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyatakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku Tuhan bagiku. Haleluya. Apapun masalahmu, katakan Tuhan sanggup memberkatiku. Pintu yang tertutup, Tuhan sanggup buka. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan bersedia bagiku. Katakan, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyatakan aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terpujilah Tuhan kami yang ajaib. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi katakan, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama-sama tepuk tangan kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tapi ingat, jangan hanya mau diberkati, harus mau diproses juga ya. Sebab tidak ada berkat tanpa proses. Haleluya. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat
membuat sukacita yang melimpah yang Tuhan taruhkan dalam hati kami. Biar sukacita itu tidak sampai di sini saja, tapi kami boleh membawa sukacita itu kembali pulang. Dan kami boleh beri, dan kami boleh bagikan kepada banyak orang di sekitar kami ya Tuhan. Sehingga orang-orang melihat ada Yesus, ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami percaya itu semua baik adanya ya Tuhan. Ajar kami untuk berkata, Bapa semua baik, Bapa semua baik. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ini yang menjadi pengakuan kami pagi ini ya Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Saya mau lihat kita terbangkit kembali. Apa yang Kau perbuat
apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mulia namamu, kudus namamu, suci namamu Tuhan. Kami menyembahmu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Oh, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, tanpa beri pemberian tangan yang keras, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Oh, ajarku memahami semua yang Kau, agar aku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku
Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami ada, kami masih menghirup, bisa menikmati hidup kami. Kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi kami. Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk hidup, tentu ada satu hal yang Tuhan mau dalam hidup kami, agar kami berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami teduhkan hati kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan, menegur kami, memimpin kami, sehingga kami semakin sempurna di hadapan-Mu. Sama seperti Yesus Kristus sempurna, kami mau jauh juga sempurna seperti Kristus. Dalam setiap langkah kami, walaupun kami banyak kegagalan, tapi kami mau Kau tahu hati kami sungguh-sungguh mau mengikut Engkau. Berkati setiap pribadi kami yang sudah datang, Tuhan berkati. Dan saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Ya, silakan dulu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom semua. Ya, puji nama Tuhan, sungguh luar biasa. Saya juga kaget, ada beberapa teman saya dulu datang, satu marga dengan istri juga, ya. Dan juga ada Bapak Ibu yang datang juga bawa teman. Dan ini namanya bagi saya masuk Guinness Book. Karena kalau memang Tuhan memberikan waktu memang luar biasa. Sejak COVID, saudara Bapak Ibu, bukan ya sejak COVID, sejak kita pindah pagi ya Maya. Sejak kami pindah pagi, setengah dari kita hilang. Hilang itu bukan berarti karena hilang karena apa gitu, tapi karena waktu itu kita pagi ada beberapa gereja mereka kembali ke habitat, ke gereja masing-masing maksudnya. Emang siapa gitu kan? Dan akhirnya tinggallah saya dan istri di sini. Dan waktu itu saya juga mulai agak frustasi, apakah Tuhan memanggil saya atau tidak. Dan puji Tuhan menghibur saya, ada Namburu datang dan keluarga. Tapi kalau Namburu nggak datang, kembali saya dan istri yang beribadah di sini. Tapi puji Tuhan, lambat laun Bapak Saudara kesatuan Tuhan kirim, dan hari ini kita puji Tuhan lumayan ramai, dan juga keluarga Fani ya luar biasa yang selama ini juga selalu saya di PHP, tapi sekarang tidak lagi ya. Agak bercanda Pak. Ya, Tuhan berkati kita semuanya. Bapak Saudara kesam Tuhan, di tengah-tengah keadaan dunia yang begitu menurut saya jahat ya sekarang ini. Ada orang yang begitu kita dengan adanya sosial media ini, kita melihat kejadian-kejadian itu seperti di depan mata kita sendiri. Kalau belum ada sosial media, kita jarang mendengarkan pembegalan lah, kejahatan-kejahatan yang mengerikan. Kita jarang mendengarkan itu. Tetapi sekarang seperti dekat. Bahkan di luar negeri pun kita bisa mendengarkan. Maka Bapak Saudara kasam Tuhan, kalau curhat-curhat di sosmed, itu orang luar negeri juga bisa membaca loh. Karena ada terjemahan Google, trace di bawahnya gitu. Bahasa Batak pun pernah, kalau bahasa Batak, ada bahasa Batak, kalau kita ngerti, terjemahin Google, ngerti di Google-nya gitu. Jadi Bapak Saudara kasam, kalau buat status-status di sosmed itu, status curhat-curhat, semua negara dunia membacanya. Ya kan?
Bukan cuma teman kita yang kita sindir, tapi teman-teman kita di luar sana juga membacanya dengan Google Translate. Apa artinya ya? Bahkan kalau ada satu status gitu ya, ada orang Rusia kan susah banget tuh tulisannya tuh. Kayak tulisan patah-patah gitu, karena itu seperti mirip-mirip bahasa Yunani Ibrani gitu kan. Tetapi saya pikir itu Ibrani bahasa Yunani waktu itu. Ternyata bukan, ini bahasa Rusia ternyata. Rusak, haf gitu jadi kalau bahasa kan. Itu terjemahannya langsung ada. Dia ngomong apa? Dia nulis apa? Ada terjemahannya di itu. Di statusnya kita di bawahnya. Di Facebook langsung menerjemahkan langsung. Dengan adanya seperti itu Bapak Ibu, kita tuh seperti dekat dengan keadaan sekarang. Jadi kejahatan-kejahatan yang mengerikan sekalipun kita tonton. Tiba-tiba kemarin saya nonton lihat Facebook, tiba-tiba ada live streaming dari kampung kami. Ada pencarian mayat seorang wanita yang jatuh dari dari jembatan gitu. Jadi saya penasaran juga, saya cari-cari gitu. Kalau saya cari penasaran gitu. Saya cari-cari, oh iya kronologisnya apa sih? Orang live aja gitu. Kan ada orang gitu, live tapi nggak ada kronologisnya. Ternyata dia jatuh karena naik motor mau ke sekolah gitu. Terus Nemburu bilang begini-gini. Saya lihat lagi di Google, benar gak sih? Ternyata enggak. Saya kirim ke Nemburu nih, enggak bilang. Misalnya kesam Tuhan, begitu dekat sekali kita dengan kejadian-kejadian, maka kejahatan-kejahatan yang begitu mengerikan di dunia ini, Pak Ustaz. Terkadang kita pikir kita juga mungkin di dalam persahabatan kita, teman kita anggap dia baik, ternyata dia mengkhianati kita. Bahkan kita sudah percaya ada beberapa orang mungkin malah kita dikhianati. Dan kita anggap dunia ini memang jahat. Ada kejahatan-kejahatan lain yang begitu mengerikan. Yang mungkin di sekitar kita ada Pak Ustaz. Tiba-tiba waktu kami di rumah, kami sekarang, ada seorang ibu bilang gini, Pak di situ dulu tuh yang dibunuh satu keluarga. Hah? Di mana? Sono. Gue bilang kan, langsung semakin takut juga saya kan jadinya. Makanya saya bilang ibu semua setiap saya pergi kunci pintu gitu. Akhirnya jadi agak sedikit parno gitu. Jadi semua satu keluarga katanya dihabisin waktu itu. Saya pernah dengar juga waktu berita itu. Dan orang sekarang tidak takut-takut untuk berbuat kejahatan. Kita viral sekali sekarang Medan tidak baik-baik ya lewat sosmed ya. Bahkan tiba-tiba motor orang lagi parkir, bentor, becak motor, mesinnya bisa hilang, kan? Ngeri kali gitu. Mesin bisa hilang gitu. Padahal itu dipakainya untuk usahanya dia, tapi hilang usaha. Maka besar kesam Tuhan sekarang ini orang tidak takut-takut untuk berbuat jahat. Orang itu sangat tidak ada takutnya, bahkan tidak ada lagi malunya untuk berbuat sesuatu yang mungkin menurut kita itu salah selama ini. Tetapi bagi orang-orang sekarang itu menjadi satu hal yang lebih baik. Bahkan orang-orang yang dilarang Alkitab seperti LGBT yang lain-lainnya sudah terang-terangan. Kemarin di Malaysia mereka terang-terangan mengumbarkan. Tidak ada lagi hal yang bisa mungkin dulu kita anggap tabu, tapi sekarang tidak lagi dianggap tabu. Mungkin kita anggap dulu jahat, itu kejahatan yang bisa disimpan, tapi sekarang tidak lagi. Dan kalau saudara melihat di YouTube itu banyak sekali aib-aib yang dibongkar. Dan itu membawa penonton yang sangat banyak dan menguntungkan orang-orang yang mempunyai YouTube itu. Banyak apa yang tidak ada sekarang di YouTube. Semua ada. Kemarin kami ada mobil, saya nggak tahu bannya di mana, kunci rodanya. Bisa saya connect mobil waktu di kampung, kunci rodanya ada di samping kita, langsung ambil aja gitu kan. Ini harus buka tutorial di manakah kunci roda dan dongkrak mobil ini. Wah tuh guys, ternyata di bawah depan. Ngapain harus buka gitu. Susah banget ini gitu kan. Susah sekali, makin canggih, makin repot hidup kita ini. Kalau dulu kempes ban, jadi kalau kempes ban di jalan gimana? Di mana kalau nggak tahu? Makanya saya bilang waktu saya ke bengkel, Pak, sekali lagi kalau kita beli mobil kasih tahu dong di mana ininya.
Iya Pak, itu pelajari sendiri Pak. Ya ngapain dijual. Kalau kita pelajari sendiri, kita nggak tahu kan di mana itu kunci roda. Maka kita beli mobil ya udah. Kebetulan mobil bukan dikasih orang, kasih orang gitu, dipakai gitu kan. Ya udah akhirnya kita bukan. Semua ada di YouTube Pak Ustaz. Bahkan kejahatan pun kita bisa lihat di YouTube. Saya kalau kesal lihat maling, begal membunuh ini. Saya lihat lagi di YouTube. Begal dikeroyok orang banyak. Begal ketahuan ditangkap orang, ketahuan banyak itu di-share orang. Gitu. Jadi bukan saja orang pembegal yang jahat, tapi ada juga begal yang ditangkap lalu digebukin, ada di YouTube, semua ada. Jadi kita bisa melihat itu dengan seksamanya, begitu jahatnya dunia ini, Pak Ustaz. Begitu jahatnya dunia ini. Belum lagi mungkin yang kita tahu yang lain-lain. Begitu jahatnya, terang-terangan dunia ini sedang menceritakan kejahatannya. Itu seperti kalau kita baru-baru bertobat bersama Tuhan, tiba-tiba semua keluar apa yang menjadi dosa kita. Kok aku bisa begini? Kok aku begini? Kenapa? Karena ya, kalau kita masuk ke Tuhan, dosa-dosa kita itu akan seperti air. Maka kalau saudara kasih Tuhan, kalau kita membongkar satu, contohnya got yang kita lihat bersih, tiba-tiba kita bongkar dia, wah di sana kelihatan semua kotorannya naik ke atas. Ya. Semua akan naik ke atas, lalu dibersihkan. Seperti itulah dunia ini, Pak Ustaz. Banyak kejahatan. Orang tidak malu lagi mengumbar. Mengumbar semuanya tidak malu lagi, Pak Ustaz. Mengumbar aib tidak malu lagi. Bapak saudara kasih Tuhan, ini juga terjadi pada saat zaman Nuh, Bapak saudara kasih Tuhan. Kalau kita membaca di Kejadian 6, Bapak saudara kasih Tuhan, di mana di sana ceritakan seorang yang bernama Nuh. Enggak semuanya kita baca, kalau kita baca semuanya nanti Bapak saudara Tuhan. Tapi saya berharap Bapak saudara mungkin sudah pernah membaca ini. Kisah Nuh ini, ya. Bapak saudara mungkin sudah pernah. Tetapi di ayat 9 dikatakan seperti ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya ini kasih tema tampil beda. Dari lagunya Mima Yohan di Superbook. Berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku katakan tidak. Saat iblis menggodaku, aku ku kuat karena kasihnya, firman-Nya teguhkanku. Gitu lagunya kira-kira. Berani tampil beda. Nah, saya mau bilang di hari ini tema khotbah kita berani tampil beda. Saya ambil dari temanya lagunya Mima Yohan dan yang selalu mereka dengar di Superbook. Nah, ini saudara kasih Tuhan hidup bergaul di hadapan Tuhan. Tetapi sebelumnya Bapak saudara kasih Tuhan, kita lihat di Kejadian pasal 6 ini ayat pertama dikatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlah di muka bumi dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan dan anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik lalu mereka mengambil istri dan antara perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di manusia karena manusia itu adalah daging tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa pada zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Lihat di ayat 5. Ketika melihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu menumbuhkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara kasih Tuhan, ini selalu berdebat kalau saya ngajar, kebetulan saya pernah ngajar di sekolah teologi pengantar penyanyian lama. Sebenarnya ini belum masuk ke bagian saya sebenarnya. Tapi mahasiswa itu udah langsung tanya, Pak apa artinya ini? Bahwa manusia itu menyesallah Tuhan. Kadang-kadang gak sabaran ya.
Nanti ya, ditafsir nanti dapat itu. Pak, tolong jawab Pak. Ya tunggu dulu nantilah, sabar dulu gitu. Misalnya sama Tuhan kita tidak membahas tentang penafsiran ini. Tapi kita sedang membahas bagaimana kejahatan manusia pada masa itu, Bapak sama Tuhan. Tetapi di mana Nuh seorang adalah yang benar dan tidak bercela di zamannya pada situ. Dan dia bergaul dengan Allah. Maka saya katakan dia adalah orang yang berani tampil beda. Pada saat waktu itu kejahatan manusia, tetapi dia bisa bergaul dengan Allah. Dan ayat-ayat selanjutnya Bapak sama Tuhan, di mana nanti kita baca, Nuh juga bisa melakukan perintah Tuhan. Disuruh membangun bahtera. Karena Allah langsung berbicara kepada dia pada masa itu. Tentu kalau dia enggak taat kepada Tuhan, Tuhan tidak mungkin berbicara kepadanya. Tetapi karena dia adalah seorang yang taat, seorang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan bisa berbicara kepadanya. Maka bersama Tuhan kita juga seperti itu. Memang Tuhan tidak secara audible berbicara kepada kita. Kalau kita takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan juga kadang berbicara lewat penghindaran kita. Ada masalah. Contohnya kalau kita mau lewat jalan A. Tiba-tiba di sana ada kerusuhan. Tiba-tiba kita dibelokkan Tuhan. Kempes ban kita. Kempes lagi banku ini ya kan. Apa aku udah mau buru-buru ini. Tapi di sana ada kecelakaan. Kita terhindar dari situ. Kita bayangkan suatu saat kalau kita lewat situ mungkin kita bisa kena. Tetapi kita terhindar. Kadang Tuhan berbicara lewat hal itu. Tentu tidak secara audible. Tuhan berbicara seperti Nuh. Tuhan berbicara. Tetapi Tuhan juga berbicara kepada kita lewat hal-hal lain. Maka Bapak sama Tuhan, saya percaya orang yang takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Tuhan pasti berbicara kepadanya. Melindungi dia, menyertai dia dalam segala tindak lanjut. Dalam segala jalan-jalannya. Amin. Saudara. Saya seringkali bersama Tuhan, kami diloloskan Tuhan dalam hal-hal kecelakaan, saudara kasih Tuhan. Dan menurut saya, ini menjadi kesaksian kepada kita, kepada orang-orang, supaya orang itu boleh termotivasi untuk takut akan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang begitu, kejahatan manusia yang begitu hebatnya, ada seorang Nuh yang masih takut akan Tuhan. Ini luar biasa Bapak Tuhan. Karena memang manusia itu cenderung ngikut-ikutan. Kemarin kita tahu Bapak Tuhan ada motor-motor yang ditabrak oleh truk karena melawan arah. Jadi Bapak Saudara yang masih melawan arah hari ini bertobat. Amin. Jangan sampai dicium truk. Jangan ketawa Bapak Saudara, kita bertobat sama-sama. Dan habis itu detik.com mewawancarai orang-orang yang melawan arah. Pak, kenapa lawan arah? Cepat. Kenapa lawan arah? Ikut-ikutan. Nggak enak. Dia aja kok ikut melawan arah, masa saya nggak ikut? Jadi kalau umpamanya kita berhenti di lampu merah, ngikuti lalu lintas, itu nggak pas. Itu namanya nggak nakal gitu loh. Maunya kita nakal dikit. Kalau kita keluar nggak pakai helm, lawan arah itu keren menurut orang Indonesia. Tapi sama Tuhan, kalau luar negeri beda loh. Waktu itu kami pergi ke Bogor, ke taman ke Istana Bogor ya. Terus kami masuk, saya istri dan Owan, kita mau keliling waktu itu, naik mobil putaran itu tiba-tiba ya kebetulan istri saya bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa, saya bisa bahasa Korea Utara. Kalau dia balas bahasa Korea saya bisa tuh. Wih, what you want? Oke, olo. Hano dong, kasih begituin gitu. Mau dia bahasa Inggris, dia bilang istri saya lagi beli tiketnya, dia juga beli tiket, saya sendiri. Mungkin ya nggak tahu lah apa dia suka sama istri saya, nggak tahu. Tapi ada suaminya kan. Tapi nggak mungkin lah. Tapi dia bilang, ya oke, it's okay. Lu ikut aja istrimu, suamimu ikut aja dan anakmu katanya. Wah kata tiba-tiba, ikut dong. Kata si orang Korea itu kita ikuti aja. Oh gitu. Oh ya udahlah, aku bilang ya daripada bayar kita gratis ya kan. Dia lagi banyak uang dia kan, udah. Dia juga pengen keliling. Dia nyetir sendiri. Nah istri saya itu karena 2 seat ya, satu depan, aku sama dia nggak mungkin istri saya depan, maunya depan saya nggak mungkin saya depan,
Akhirnya mereka harus menghadap belakang. Dia bilang, ya, enggak boleh nih. Enggak. Ini enggak safety kata dia. Padahal hadap belakang, saya mungkin sama Yohan depan, dia sama Yohan pada belakang. Enggak boleh katanya. Udah, akhirnya enggak jadi. Karena dia enggak mau. Harus safety katanya. Jadi minimal harus hadap ke depan, jangan hadap ke belakang. Betul juga kan? Gue bilang ngeri juga kau nih. Padahal kalau orang Indonesia, ayo naik, lagi, ada lagi, ayo lagi. Kalau bisa diban yang gantung satu orang kan. Kalau kampung kami sama Tuhan zaman dulu, supirnya tuh gantung malah. Iya benar, nggak percaya. Tanya Namburu kami itu. Saya itu satu kampung ke Namburu. Kalau itu Sabtu Minggu, itu supirnya pasti gantung. Aturan dapat 3, itu bisa 5. 1, 2, 3, supirnya gini. Nggak tahu saya ngejaga. Tapi memang mobil kampung kami itu disertai Tuhan memang. Benar. Kalau nggak bisa langsung masuk ke jurang gitu loh. Kakinya nggak tahu supirnya gini. Gitu. Sama seperti Metro Mini zaman dulu di sini. Kalau ngerem harus dikocok dulu. 1, 2, 3, zik gitu. Langsung rem. Gitu. Kalau nggak langsung nyabrak orang gitu. Wah. Saya waktu belajar mobil dulu sama Tuhan. Makanya sekarang ini banyak orang mobil supir-supir itu kurang keren. Kalau saya belajar mobil dulu sama supir saya kena mobil. Kalau kita sering nginjak rem, kita dimarahi loh. Kau nginjak rem mulu, klekson mulu, jangan. Nggak boleh. Kalau kita nggak boleh nginjak rem terus-terus. Harus main apa? Main kopling. Habis takut kampas rem ya kan. Jadi kalau turun jangan main rem terus. 1, 2, turun gitu. Nggak boleh. Terus kalau nipis-nipisin mobil itu harus gini. Wah diajari gitu. Cuma kalau saya buat sekarang, ada polisi tua samping saya langsung marah-marahin. Kau, dia udah makanya kalau saya bawa mobil pelan-pelan kayak kakek-kakek ape-ape yang di Singapura ya. Ya, duluan aja lo gitu kan. Di samping saya ada seorang polisi tua nanti jadi ribut ya. Gak bisa. Jadi kalau saya sendiri baru bisa sit gitu. Kalau berdua ya udahlah diam aja lah. Apalagi ada anak-anak. Ingat anakku masih kecil ya kan. Udahlah. Tuhan sekarang ini manusia itu cenderung ikut-ikutan kita. Kalau kita nggak ikut, banyak orang melakukan kejahatan. Suatu ketika ada seorang teman anak-anak muda yang saya pernah kedengar, saya ikut waktu itu dibilang gitu. Kita ini juga bingung loh. Kita mau ikut orang-orang yang memang boleh ya anak-anak Tuhan tuh ngomong-ngomong jorok, ngomong begini-gini. Saya aja mau ikutan. Ingat tuh. Padahal dia orang-orang yang sudah takut Tuhan, goncang juga imannya. Masih bertanya seperti itu. Ya biarkan aja harusnya anak Tuhan. Mau anak Tuhan, mau enggak Tuhan. Anak sekolah pendeta apa. Kalau ngomongannya enggak baik, masa kita ikuti dia enggak baik? Kita sudah baik, sudah takhir hidup kita. Mau kita ikuti hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena cenderungan manusia itu apa? Ikutin. Makanya dikatakan cenderung manusia itu berbuat jahat. Kenapa? Ini kita kan penerjemahannya mungkin. Karena kecenderungan hati manusia ngikutin orang yang lagi tren sekarang. Sekarang tiba-tiba saya lagi nonton di radio, dengar radio, tiba-tiba ada sekarang sosial media namanya thread, ya kan? Wah, thread kata siapa? Ya, itu apa lagi gitu? Ini Facebook, Instagram aja nggak bisa dikira kelola, apalagi ada lain lagi. Tapi apa? Banyak orang ikut-ikutan. Akhirnya akunnya cuma akun doang gitu nongol di situ nggak posting apa-apa. Karena apa? Karena ikut-ikutan. Orang beli handphone yang mahal, iPhone contohnya, yang lagi tren. Kita juga pasti mau ikutan. Kita coba ngutang sama siapa? Bro, ada uang nggak bro? Kenapa? Tolonglah dulu bro. Itu seperti mencari apa? Mengemis karena nggak ada lagi beras besok. Padahal cuma beli handphone yang lebih keren. Ada di sini, mari kita sama-sama bertobat. Kenapa memang cenderungan hati kita seperti itu, ngikutin orang? Kita tapi nggak mau tampil beda. Padahal kita adalah anak Tuhan yang harusnya menunjukkan sikap kita bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi tampil beda, membawa kabar baik bahwa Kristus itu ada. Coba kalau kita lihat, saya selalu salut kalau waktu saya SMP ya, SMA gitu, SMP. Oh SMA. Dan SMA, STM. Ada teman-teman saya yang kita sudah nakal,
kita sudah kemana-mana, dia masih di kelas belajar. Maka dia menjadi orang yang pintar. F kali pembagian F, X tambah Z, dia berapa? U. Stop. Koronal. Pok ya kan. Kenapa nggak pernah belajar kan? Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh, ada orang-orang walaupun nggak tergoda dengan teman-teman yang main, tetap aja belajar. Sama juga kalau kita di sekolah teologi juga begitu. Ada orang-orang yang tiat kalau belajar gitu. Kalau di sekolah teologi itu yang paling susah itu bagi saya adalah bahasa Ibrani gitu. Ada banyak kaki-kakinya gitu, titik komanya pusing jadi gitu. Dan itu harus ulet. Sementara saya nggak ulet. Gurunya udah bilang, nanti kalau di rumah buat dindingmu, tulisin huruf-hurufnya. Enggak juga ya kan. Maka pada saat ujian, semuanya. Ulang lagi. Tetapi orang-orang yang setia tadi, yang belajar tadi apa? Dia enggak fokus di sana. Ustaz, Tuhan, ada orang memang tidak mau ikutan dengan walaupun teman-temannya kalau kita lagi contohnya istirahat, ada yang main gitar nyanyi, ya kan? Caper lah di depan cewek yang cantik, ya kan? Caper lah kan gitu. Kalau cewek cantik satu kelas kan caper lah, lewat kiri, ya kan? Lewat kanan. Pura-pura pegang ke sana, pegang sini. Terus sebenarnya caper supaya lihat cewek itu dia kan gitu. Oh gue ganteng, terganteng di kelas ini gitu. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh nggak mau ikutan dengan itu. Nah, Nuh menunjukkan bersama Tuhan luar biasanya Nuh. Dia tunjukkan dirinya, dia tetap cinta, tetap takut akan Tuhan di tengah-tengah kejahatan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, Tuhan sampai katakan menyesal. Hatinya Tuhan hancur karena melihat kejahatan manusia pada masa. Dan mungkin sekarang pun kita melihat kejahatan manusia juga begitu sadisnya. Kalau kita melihat di detik.com, saudara mengikuti di Instagram saudara, itu kalau Instagram sering banget posting. Pembunuhan. Kemarin ada dosen dibunuh oleh kuli, hanya kadang-kadang ngomongan. Wah, begitu menakutkan. Karena kita pikir ngeri juga hidup ini. Kita seperti di ujung tanduk. Belum lagi kejahatan-kejahatan yang lain. Ikut-ikutan. Sekarang gak ada orang ikut-ikutan, itu paling mengerikan. Banyak orang rusak gara-gara ikut-ikutan. Kenapa kamu narkobaan? Karena ikut-ikutan. Kalau gak pakai narkoba gak keren kayaknya. Kenapa kamu ngerokok? Kalau gak ngerokok, dibilang saya banci. Padahal banci banyak ngerokok. Pokoknya gak keren. Kalau gak berbuat dosa, harus ikut. Tetapi bedanya bersama Tuhan, Nuh, dia tetap ada orang yang setia di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah kejahatan yang begitu menggoncang, dia tetap takut akan Tuhan. Stephen Tong berbicara, hanya ikan mati yang ikut arus. Jadi kalau kita masih hidup, jangan ikut arus. Kita harusnya anak-anak Tuhan harus menjadi tampil beda. Bisa menunjukkan diri kita bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk hidup, bukan saja hanya hidup supaya kita bisa bekerja, makan, mengurusi anak-anak keluarga. Enggak sekedar itu Bapak Saudara. Tetapi Tuhan memanggil kita, mengizinkan kita percaya kepada Tuhan. Dan kita diberikan kehidupan kita. Dan kita dikasih kita hidup, napas, sehat. Tentu ada maksud Tuhan. Supaya kita menggenapi rencana Tuhan di dalam dunia ini. Sama seperti Nuh. Di mana semuanya sudah binasa. Tetapi dia dibangkitkan dan melalui keturunannya kembali. Supaya ada keturunan orang benar di dunia ini. Maka bersama Tuhan, kita juga seperti itu.
Kalau Tuhan mengizinkan kita sudah percaya kepada Tuhan dan memberikan kita keturunan bersama Tuhan, harusnya kita juga menurunkan baik kebaikan itu kepada keturunan kita. Kita mengajari mereka supaya mereka menjadi takut akan Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil. Bukan sekedar bekerja, pulang ke rumah, ngurusi anak, kerja lagi, enggak sekedar itu. Tetapi kita membawa Kristus dalam hidup kita. Di mana seperti Nuh, dia bisa menjadi teladan. Di tengah-tengah kejahatan dunia ini, dia menjadi bisa tampil beda. Seperti aneh mungkin saudara. Tetapi dia tetap melakukannya. Mungkin diketawain orang pada saat dia ingin membangun bahtera itu. Wah, Nuh. Apalagi di kampung saya, bisa juga ngomong ya, nah gila dah bayon. Udah bibelin kau. Udahlah, tinggalkanlah itu sinilah kita. Kita nongkronglah dulu di sini. Ngapain sih? Ngapain sih pelayanan? Ngapain sih ikut Tuhan? Ngapain sih doa-doa malam? Udahlah, nonton RCTI aja. Ada sinetron yang bagus gitu. Kan lebih asik nonton sinetron daripada doa-doa malam. Ngapain doa malam? Ngapain bangun bahtera Nuh? Kamu orang gila kamu. Emang gak langsung kelihatan hasilnya pada saat Nuh melakukan itu. Tetapi pada saat Tuhan mendatangkan air bah, orang-orang yang meledeki dia, binasa. Dan mungkin juga hari ini kita aneh dilihat orang. Kita hari Minggu ibadah, harusnya kita ikut ada pesta. Sorry ya, aku gak ikut arisan pesta. Kenapa? Karena aku ada ibadah. Ah udahlah, masa gereja terus. Minggu depan juga bisa, ya kan? Minggu depan ada lagi pesta, minggu depan lagi lah. Akhirnya gak pernah gereja lagi kan. Kenapa gak pernah gereja lagi? Ikut pesta terus. Itu pertama ya saudara. Coba deh. Itu kalau seperti itu, kebiasaan kita kan gitu. Kalau hari ini kita gak ibadah, minggu depan aja lah. Minggu depan pasti ada lagi masalahnya, minggu depan lagi lah. Minggu depan lagi masalah, ada lagi masalah itu. Pasti terus minggu depan lagi. Ada lagi. Ada aja. Sampai lama-lama nggak usah ibadah lah, Tuhan udah tahu kita ibadah. Sampai nanti ada tim pendeta bilang, saudara nggak harus ke gereja. Oh ini yang benar nih pendetanya, ini benar. Nggak harus ke gereja kita, benar itu pendeta. Kuikuti itu di mana dia? Gitu. Kan? Pasti kita mengimankan apa yang kita imani sebenarnya, bukan yang berbeda itu. Pas yang masuk di hati kita, Nuh menunjukkan itu. Tetap setia di hadapan Tuhan. Dan dia menjaga hidupnya. Karena dia tahu bahwa sahabat Tuhan, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Maka dia tetap hidup seperti orang aneh pada masa itu. Yes. Tetapi pada saat air bah datang, semuanya dibinasakan. Dia dan seisi keluarganya diselamatkan. Maka bersama Tuhan, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita juga akan mendapatkan, keluarga kita juga akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Amin. Maka bersama Tuhan, kita mengatakan, satu orang bertobat maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Itu menjadi iman, harusnya menjadi iman kita Bapak Saudara. Jangan lagi kita, bagaimana Nuh ini, hidup benar di hadapan Tuhan. Kecenderungan hati kita ikut-ikutan itu kita harus ubahkan hidup kita. Kita menjadi orang aneh, gak apa-apa seperti orang aneh. Datang beribadah, seperti Nuh diketawain. Gimana sih Nuh? Mungkin kita Nuh diceritain. Sehingga mungkin dia pada saat ngomongin dia juga menjadi menutup diri. Tidak mau lagi keluar rumah mungkin. Pergaulan dijauhin orang. Gak usah lah berteman, gak usah panggil kalau ada pesta-pesta mungkin. Gak usah lah undang si Nuh itu. Udah bibelon itu. Gimana ceritanya dia bisa membangun bahtera di atas gunung? Emang apa? Kapan mau datang banjir? Gak mungkin kan? Siapa yang bilang itu? Pasti banyak orang yang mencela dia, mencemooh dia. Tetapi dia tetap imannya kuat, tetap bangun bahtera. Orang benar itu seperti itu Bapak Saudara. Kita seperti orang aneh mungkin di tengah-tengah orang yang tidak takut Tuhan. Kita seperti orang yang asing mungkin di tengah-tengah dunia ini yang tidak takut Tuhan. Coba saudara.
Coba kalau kita lihat-lihat, kalau pesta, wah mantap kali ya kan. Baju yang udah lama nggak dipakai pun bisa kita pakai demi kebaikan kita. Kemarin saya mendatangi kedukaan daripada gembala senior kita dulu yang mengakomodasi gereja ini. Baju saya hitam, tinggal satu-satunya itu. Saya bilang ini bukan saudara nyumbang baju ke saya, jangan, bukan itu maksudnya. Saudara, pas tiba-tiba saya di mobil, itu kok sesak gitu kan. Aduh, malah. Saya kasih tahu dia pasti marahi, itulah kau baju masih sempit mulu. Bukan masalah sempit, kemarin udah gede juga aku beli ini. Tapi badan saya ini memang makin gede. Bukan cuma pelayanan, semua pelayanan mengembang ke kiri ke kanan, tapi badan saya juga mengembang ke kiri. Bukan ke kiri ke kanan, ke depan malah rusak gitu kan. Kalau ke kiri sih masih mending, ini ke depan. Akhirnya saya bilang saya tahan-tahan puluh saya gini kan. Supaya pas duduk pun, kenapa? Supaya takutnya meleduk, kancingnya putus. Kemarin gitu celana saya kan agak sempit. Sebenarnya celana itu celana biasa lah, masih muda dulu ya, masih jomblo. Itu agak sempit ya. Tiba-tiba saya pelayanan kemarin di sini atau di mana? Di sini. Putus, robek. Cuma nggak tahu. Saya tutupi pakai jas waktu itu. Putus, robek memang, robek. Untung robekannya pas jahitannya. Kalau robekannya di sini, wah repot itu kan. Wah, pernah itu di bawah. Saya bilang gitu, mah tolong, enggak, pas pelayanan tulang kayak meninggal. Waktu meninggal itu, orang saya robek itu, robek panjang pakai jas, untuk pakai jas. Pas naik mimbar robek, terus di mobil pas masuk, frek, wah robek, gue bilang, udah tengah jalan lagi, bilang, ma, tolong bawa celanaku, langsung dikotbahi panjang lebar, udah nggak usah baca lagi, udahlah, ya biasa lah kan. Makanya beli baju celanamu juga, bukan apa-apa, celana memang kesayangan ya. Jadi karena memang suka, saya kalau udah suka itu jarang beli baju udah. Kalau celana jarang lah. Kalau udah suka aja itu aja sampai robek dulu baru beli gitu. Akhirnya saudara itu robek gitu. Dan di sini saya jahit lagi, robek lagi di sini. Makanya nggak saya pakai lagi. Ya udah pakai jasin dulu lah gitu kan. Saya suka pakai jas yang hitam itu sebenarnya. Tapi karena celana udah robek udahlah gitu. Tapi coba kalau kita ke pesta cuma. Kita bisa tahan-tahan perut kita. Apalagi ibu-ibu, kiri kanannya kan. Mungkin gak ada lagi kebayanya yang bisa dipakai. Tapi coba ditahan itu bisa. Atau dikemben. Ren, kan dulu kencang mama di belakang ini. Bukan nembus. Bukan nembus maksudnya. Kenapa? Supaya kelihatan slim gitu kan. Pada saat selesai pesta. Kenapa mah? Udah capek aku tadi nahan perut itu karena kemben itu. Dilihat pun saksang yang enak enggak selera lagi, cuma dikit takutnya meleduk gitu aja, deng gitu kan kancingnya. Kalau udah meleduk itu kancing, udah lari kemana-mana lagi itu. Takutnya masuk ke makanan orang lagi, wah kancing siapa ini gitu kan. Diumumkan di apa? Tuhamu para anak atau perburu, aduh kasing madabu sana, kasing di seron katanya. Tahu lu bet, lu juga lu. Bet, belum sekarang kan. Ini semua dia. Wow. Aduh, sebelah saya tahan terus. Saya lihat, udah mulai kerudung lagi tuh. Udah begini dia kan, gitu. Itu baju hitam cuma itu gak enak kan kalau lihat orang duka gak pakai baju hitam kan gak enak gitu kan. Kayak baju gini gitu. Maunya pakai baju hitam lah. Baju hitam yang lain seperti gak hitam-hitam, seperti hitam, gak enak gitu kan. Ah udahlah pakai hitam ini. Pas di mobil, sesak banget ini, kurang gimana. Kalau masuk lagi, anak-anak lagi tidur. Nanti dia, ngapain lagi kok masuk? Pasti gitu kan. Ah udahlah, tahan-tahan lagi. Tapi tersiksa juga. Saudara. Tersiksa jadi. Terus habis melayani teman saya bilang, Bang makan dulu bang. Gue bilang, makan dulu. Aduh, gak usah lah. Satu sisi memang mengurangi, jangan sempat menduk ini kancing kan. Tapi untuk baju itu memang baju agak lumayan mahal sih. Tapi diskonnya 70%. Karena saya begitu memang. Selalu. Baju saya memang mahal, tapi saya tunggu dulu 70% dulu baru balik. Karena kalau aslinya mahal banget gitu, nggak enak banget. Nah gitu. Coba kalau kita coba kalau kita ke pesta, apa mau kita lakukan? Tapi kalau kita umpamanya contohnya
untuk beribadah. Oh, seperti aneh. Buktinya apa? Buktinya 2 malam, cuma sedikit yang datang. Enggak usah. Kalau cuma hal-hal yang lain. Saudara kasih Tuhan, saya melihat kadang ya di sosmed itu. Kalau live artis contoh, banyak yang like. Wah, tolong lagu ini. Coba kalau kita live, contohnya doa, ibadah, nggak ada yang nonton, pasti 2-3 orang berkumpul lah. Itu pun yang datang setia di situ. Itu pun mungkin datang masuk dikit, tiba-tiba hilang. Cuma setor muka. Sebenarnya dia nggak ikut di sana sebenarnya. Kan kita lihat gitu. Kenapa? Karena emang nggak mengasihkan. Nggak enak itu beribadah itu. Kalau kita belum menemukan Tuhan sesungguhnya nggak enak ibadah itu. Kita kalau nggak menemukan Tuhan, cinta kepada Tuhan, nggak ibadah itu nggak enak. Sama kalau kita menemukan pasangan kita, belum menemukan pasangan kita yang pas. Wah, kalau yang jemput aku di sini, jemput mulu. Jalan sendiri saudara loh. Kok ngomongnya begitu sih? Kasar banget sih belum menikah. Emang itu kasar. Emang aku kasar aku. Aku emang ngajarin aku kasar gitu kan. Bukan kasar aku ini, baik aku. Oh udah kasar. Aku orang baik aku. Oh udah kasar. Ya kan? Tapi kalau coba cinta banget sama cewek itu. Dia ngejar-ngejar cewek itu. Siang malam, status gak dibalas. Dikejar. Tiba-tiba berbalas budi. Ya aku lagi tidur. Wah itu. Gitu kan. Hujan badai. Boleh gak aku tolong kamu? Apa? Aku jemput dong. Tapi boleh gak naik mobil? Dia mikir dulu mobil siapa mau dipinjam ya kan. Kenapa? Karena dia cinta. Kita juga kalau menemukan Tuhan dalam hidup kita. Kita benar-benar mendapatkan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Menemukan Tuhan sesungguhnya. Kita tidak akan pernah. Pasti kita seperti Nuh ini. Nggak peduli sekitar kita. Dikatakan bodoh. Nggak punya ini, nggak ikut ini. Bodoh amat. Gue mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang penting keluarga ku terawat. Itu aku udah menemukan Tuhan. Lihat. Kenapa ada orang bucin? Dari pagi sampai malam teleponan terus. Gak peka kuping itu ya kan. Takutnya gendang kuping. Gak apa-apa kan. Pecah gara-gara kebanyakan telepon. Gak apa-apa. Demi bebekku yang sayang ya kan. Gak apa-apa. Gendang telinga aku juga kukorbankan demi engkau sayangku gitu kan. Tapi kalau umpamanya itu gak kita cintai. Udah ya. Banyak ngomong, dapat banyak ngomong kau gitu kan. Udah ya. Aku lah mau ini mau banyak acara alasan. Kenapa? Karena kita belum menemukan Tuhan itu. Kalau kita sudah menemukan di sana, kita akan respect mulai hati kita tertanam di sana. Maka seperti Nuh, dia nggak takut, dia nggak bingung dengan siapa, dia berani tampil beda. Kenapa? Karena dia menemukan Tuhan. Dia tahu siapa yang menciptakan dia. Dia tahu siapa yang memberikan kehidupan kepada dia. Dia tahu siapa yang memberkati hidupnya. Dia tahu siapa yang membuat dia seperti. Maka dia tidak pernah pusing akan ngomongan orang ke dia, akan cemoohan orang ke dia. Dia tetap setia membangun bahtera yang Tuhan mau taruh. Kita juga gitu Pak Ustaz. Kalau kita orang-orang yang cinta kepada Tuhan, kita nggak akan takut, kita nggak peduli dengan sekitar. Mau apapun kata orang, mau apapun dilakukan orang lain sekitar kita, kita nggak ikutan. Kenapa? Karena kita adalah orang yang sudah menemukan Tuhan menjadi kekasih sejati kita. Kita tahu bukan hidup kita ini hanya seperti sekarang ini. Kita tahu hidup kita ini ada yang punya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, kami kemarin berdua waktu habis melayat itu agak lewat. Saya bukan tipe orang yang memang bukan takut akan istri sebenarnya. Tetapi lebih kepada karena saya bilang, "Bang, udah 10:30, makan dulu Bang," kata dia. Udah, balik lagu. Istri gue udah pasti telepon nih, gue bilang. "Udahlah Bang, takut banget sih kalau nggak berantem nggak enak Bang. Udah makan dulu." Janganlah. Udah makan lah kata dia. Aduh, saya liatin handphone. "Udahlah Bang, matikan handphonemu," kata dia. Sebenarnya kenapa? Karena itu sayang. Saya bukan tipe orang yang karena takut bukan, tapi karena kita sayang, gak enak juga sendiri di rumah gitu. Akhirnya kita belajar untuk tertib. Kalau mau gontok-gontokan ya
Emang kenapa rupanya kalau aku pulang malam jam 1 kenapa? Siapa? Paling berantem ribut udah diam. Tapi karena kita tahu perasaannya dia, kita mengasihi dia, mencintai dia, kasihan dia juga. Dari gini, kita pasti dapat itu. Maka kita cepat-cepat kita menyenangkan kekasih kita. Tuhan itu menjadi kekasih jiwa kita. Kalau Tuhan menjadi kekasih jiwa kita, kita buatlah dia menjadi satu hal yang membuat kita menyenangkan hati Tuhan. Apapun kata orang, apapun kata orang-orang tentang kita, bodoh amat lah. Yang kita tahu hari ini adalah di mana kita mau menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh, di mana dia berani tampil beda. Boleh maju depan Ul sebentar Ul? Boleh mainkan musik. Saya ada satu lagu saudara kasih Tuhan. Lagu ini yang buat saya dulu bertobat, berusaha. Teman-teman musik boleh maju ke depan, mungkin main musik semua. Main di C. Ya. Ini lagu yang buat saya dulu bertobat berusaha kasih Tuhan. Lagu ini yang membawa saya datang ke hadapan Tuhan. Ini lagu ciptaan Paniko ya. Yang membuat saya Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan aku terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara kasih Tuhan, saya dengar lagu ini, Tuhan, hidupku sebenarnya gak berharga, gak ada harganya daripada saya dengar lagu ini. Saya mau dipakai Tuhan, bahwa saya ini orang yang berharga. Lagu ini yang mengubahkan saya sehingga jadi sekarang seperti sekarang. Karena melalui kita pribadi, setiap kita unik bagi Tuhan. Maka pada saat kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menaruhkan adalah satu visi misi kepada kita. Kita menjadi bukan orang-orang yang sembarangan, tapi kita adalah orang-orang yang berbeda dari yang lain. Kita adalah anak-anak Allah, yang dimana kita membawa damai itu menjadi teladan. Kalau Tuhan berikan kita kesempatan hidup hari ini, agar kita bisa membawa Kristus melalui hidup kita. Orang bisa melihat bahwa Yesus hidup lewat hidup kita seperti Nuh. Dia bisa menjadi tampil beda dalam setiap hidup. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Sampai kita naikkan sama-sama pujian ini. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu
segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan aku terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Akan mengatakan sama-sama, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Katakan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara kasih sama Tuhan. Katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Katakan kita, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Amin Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saudara kasih sama Tuhan, kalau hari ini kita belum menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saatnya untuk kita sungguh-sungguh Bapak Saudara. Tidak akan ada ruginya kalau kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan seperti yang dialami oleh Nuh. Pada saat mungkin dari cemooh, dihina, disingkirkan, seolah-olah Tuhan meninggalkan dia mungkin. Dan mungkin bertanya-tanya dalam hatinya, benarkah ini Tuhan? Ini Tuhankah berbicara atau saya salah mendengar? Tetapi lihat endingnya Bapak Saudara. Orang-orang yang takut akan Tuhan pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan pasti akan dalam perlindungan Tuhan. Nuh sudah membuktikan itu. Memang hari ini kita seolah-olah tidak ada pembelaan dalam hidup kita. Masa kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup kita biasa-biasa saja, tidak ada yang berubah. Mungkin hari ini kita mendapatkan, tapi nanti di kekekalan
Apa yang kita tabur akan kita tuai semuanya, saudara. Tujuan kita adalah kekekalan. Pada saat dunia ini akan dibinasakan, atau mungkin kita kembali kepada Tuhan kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan atas hidup kita. Tuhan mengingat kita. Itulah untungnya hidup dalam Tuhan. Jangan biarkan hidup kita hari ini di dalam kesia-siaan. Mari kita temukan Tuhan dalam hidup kita. Kalau belum, mari kita minta kepada Tuhan. Agar kita lebih lagi memiliki hati yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berdoa buat setiap pribadi-pribadi yang datang hari ini. Tuhan melawat, Tuhan memberkati, Tuhan menolong setiap kami yang hadir. Berkati kami semua Tuhan. Dan biarlah kasih kami, setia kami kepada Tuhan sebagaimana kami setia kepada-Mu. Bapak terima kasih. Kami berhenti berdoa, berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh Nuh. Dan kami jauh mengikutinya. Kami mau tampil beda di tengah-tengah dunia yang jahat ini, tengah dunia yang tidak baik-baik ini. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan, supaya orang boleh melihat bahwa Kristus itu hidup lewat hidup kami pribadi dan saudara. Bapak terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan setiap persembahan kami, agar setiap persembahan yang kami berikan dapat kami pergunakan untuk lancaran pekerjaan-Mu di tempat ini. Dengan penuh ucapan syukur, kami memberikan terbaik buat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan duduk